Drop it. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Satria Lubis. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas karyawan dengan NIM 21102066. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh dosen mata kuliah Asas Manajemen, yaitu Ibu Rio Sujarwani. Mohon izin, Bu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, maka dari itu presentasi tentang resume materi dari awal hingga akhir insya Allah akan saya sampaikan. Baik, akan saya mulai. Pada pertemuan 1. Jadi pada pertemuan 1 adalah perkenalan diri selaku dosen mata kuliah Asas Manajemen, yaitu Ibu Rio Sujarwani. Setelah itu, hal apa saja yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, seperti pengertian manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Setelah itu juga membahas kontrak perkuliahan seperti pertemuan dan penilaian diambil sepenuhnya dari Google Classroom. Presentasi nilai dan variasi nilai mungkin hanya itu dibahas pada pertemuan 1. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan kedua, membahas pengertian dan penjelasan tentang manajemen. Seperti kita ketahui bahwa manajemen itu berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan rumah tangga atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kita masuk pada perkembangan generasi manajemen. Jadi ada 5 perkembangan, yaitu generasi 1 jungle management, generasi 2 management by direction, generasi ketiga management by targeting atau objektif, lalu generasi 4 value creative management, dan yang terakhir generasi 5 knowledge and human networking management. Selanjutnya ada fungsi pengawasan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengadaan pegawai, pemberian pembimbingan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Lalu ada prinsip manajemen, yaitu pembagian pekerjaan, kewenangan, dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, kepentingan umum, sentralisasi, jenjang hierarki, ketertiban, keadilan, stabilitas, jabatan pegawai, prakarsa, dan kesetiakawanan. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari pertemuan kedua. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan ketiga, membahas unsur-unsur manajemen, meliputi manusia, uang, alat, metode atau cara-cara kerja, bahan-bahan perlengkapan, pasar. Baiklah, manusia. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja, karena manusia sangat penting untuk menentukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan. Lalu uang, penting juga untuk sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Lalu ada alat-alat, kegunaan alat untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, dan mempermudah tercapai tujuan hidup manusia. Lalu yang keempat, metode atau cara-cara kerja. Gunanya adalah untuk memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Lalu ada bahan-bahan perlengkapan. Gunanya manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus manajemen. Lalu ada pasar. Kegunaannya adalah untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha, karena pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Selanjutnya teori manajemen, yaitu ada 3, teori insentif, teori hubungan manusia, dan teori perilaku. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan keempat, membahas tentang perencanaan. Perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan di kemudian hari. Lalu ada fungsi perencanaan, yaitu interpretasi atau dapat menjelaskan. Lalu ada forecasting atau dapat memperhitungkan. Lalu ada koordinasi, ekonomis, pedoman, kepastian, preventif, kontrol atau alat pengontrol. Lalu ada prinsip atau asas perencanaan, yaitu strategis, fleksibilitas,
efisiensi, alternatif. Lalu ada macam-macam pernyataan, yaitu penggunaan, proses, jangka waktu, wilayah atau tempat, materi, umum dan khusus. Lalu ada sumber perencanaan, yaitu kebutuhan masa depan, hasil pengawasan, pertemuan-pertemuan baru, prakarsa, dari dalam dan luar, serta pucuk pimpinan. Lalu ada pembuat perencanaan, yaitu perorangan, unit staf, panitia dan kontraktor. Lalu ada tindakan atau langkah-langkah pokok perencanaan, yaitu menentukan masalah, mengobservasi, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan, membuat metode, dan mengadakan evaluasi. Lalu ada perencanaan yang baik, yaitu mengetahui sifat atau ciri atau prinsip yang baik, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab, serta suatu masalah harus bisa dipecahkan dengan teknik-teknik ilmiah. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan kelima, membahas pengorganisasian. Seperti kita ketahui bahwa organisasi adalah suatu wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan berhubungan dengan lingkungan luar. Jadi ada dua kegunaan hakikat organisasi, yaitu sebagai wadah atau tempat di mana kegiatan dilaksanakan dan sebagai proses atau interaksi antara orang-orang dalam organisasi, baik formal maupun non-formal. Selanjutnya ada fungsi organisasi, yaitu mengatur kerja dan kerjasama sebaik-baiknya, mencegah kesimpang siuran kerja, lalu menentukan pedoman-pedoman kerja, lalu mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Selanjutnya ada prinsip organisasi, yaitu menetapkan tujuan, satuan arah, kesatuan pemerintah, keseimbangan dan tanggung jawab serta pembagian tugas. Selanjutnya ada bentuk organisasi, yaitu lini atau garis. Ialah suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Lalu ada organisasi staf. Ialah organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan demi kelancaran tugas dan dalam mencapai tujuan. Lalu ada organisasi lini atau garis dan staf, ialah di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat atas hingga bawah atau dari pusat ke daerah. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan ke-6, membahas perbedaan organisasi publik dan bisnis. Bahwa organisasi publik adalah kegiatannya adalah menghasilkan barang atau jasa publik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan bisnis kegiatannya adalah menghasilkan barang atau jasa privat untuk memperoleh keuntungan dan dasar dapat disediakan dalam sistem pasar, transaksi antara penjual dan pembeli. Tujuan dari publik memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sedangkan bisnis mencari keuntungan, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup. Sifat pelayanan publik dan bisnis. Publik perlakuan yang sama kepada seluruh warga negara, sedangkan bisnis didasarkan oleh potensi atau tingkat daya pelanggan. Wilayah kekuasaan publik bisnis. Publik sama dengan wilayah kekuasaan negara, sedangkan bisnis wilayah operasi bisa sama, lebih kecil atau lebih besar dari kekuasaan negara. Dari segi aspek, tujuan publik non-profit, sedangkan bisnis profit. Produknya public goods, sedangkan bisnis private goods. Pengambilan keputusan, publik demokratis atau biokratis, sedangkan bisnis strategis bisnis. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan ke-7, membahas cara menyusun rencana untuk meraih sukses. Seperti kita ketahui bahwa definisi sukses memiliki arti yang beragam dengan cakupan yang sangat luas, jadi langkah yang konkret yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan juga bermacam-macam. Sebagai orang yang smart, harus bisa diukur, dilakukan, relevan, dan tenggat waktu. Jadi, kita harus merencanakan secara detail rencana perjalanan kita dalam mencapai apapun kita mau. Langkah yang harus dilakukan ialah belajar sungguh-sungguh, berusaha semampu kita, dan tidak lupa untuk berdoa sebelum melakukan serta selesai melakukan sesuatu. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ini kita melakukan ujian tengah semester. Mungkin hanya itu saja. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan ke-9, yaitu
membuat tugas contoh masing-masing satu organisasi dari publik dan bisnis, dan jelaskan alasannya. Baiklah, di sini saya ingin memberikan satu contoh dari organisasi publik dan bisnis, beserta alasannya. Yang pertama, organisasi publik. Contohnya rumah sakit. Kenapa rumah sakit bisa dikatakan organisasi publik? Karena rumah sakit merupakan tempat kegiatannya adalah menghasilkan barang atau jasa publik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, lalu mempunyai perlakuan yang sama kepada seluruh warga negara, lalu bersifat netral, serta demokratis dan non-profit. Sedangkan organisasi bisnis, contohnya koperasi. Kenapa koperasi bisa dikatakan organisasi bisnis? Karena koperasi merupakan tempat kegiatannya dalam menghasilkan barang atau jasa privat untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, lalu mencari keuntungan, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup. Lalu cepat karena menggunakan pendekatan pragmatis dalam persaingan. Lalu privat goods, lalu profit, lalu didasarkan potensi atau tingkat daya pelanggan. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan ke-10, bahwa ada tugas yang diberikan, yaitu bagaimana cara menggerakkan orang lain agar mau mengikuti apa tujuan organisasi kita, dan jelaskan. Caranya itu yang pertama, kita harus berattitude dengan sikap serta perilaku baik, ramah, sopan terhadap orang lain, maka orang lain akan mau untuk mengikuti kita dalam organisasi, karena yang utama adalah attitude kita. Lalu yang kedua, kenali diri sendiri dan tim. Kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan kita beserta tim, dan kita harus fokus pada kekuatan agar proses dalam organisasian berjalan lebih cepat, serta orang mau mengikuti kita dalam organisasi. Yang ketiga, sebagai pemimpin kita harus sebarkan energi dan sikap positif, karena dengan sikap positif dan tersebarnya energi mampu menjaga pikiran dan mentalitas tetap fokus dalam hal positif di organisasi. Lalu sebagai pemimpin kita harus membuat setiap keputusan dengan percaya diri, karena pemimpin yang percaya diri akan membuat orang lain dalam organisasi mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Lalu sebagai pemimpin, berikan kepercayaan kepada orang lain dalam bentuk delegasi. Lalu sebagai pemimpin juga kita jaga kepercayaan serta janji yang telah diucapkan dalam organisasi agar orang lain tidak kecewa dengan kita. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan ke-11. Memberikan tugas dari video yang diberikan, yaitu bagaimana cara pemimpin dalam satu organisasi dapat menggerakkan suatu organisasi dan jelaskan. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan Ibu tentang bagaimana caranya pemimpin dalam suatu organisasi dapat menggerakkan suatu organisasi. Jadi dari video yang saya dapat bahwa caranya adalah yang pertama, delegasikan pekerjaan dengan bijaksana, lalu menentukan tujuan yang jelas, lalu berkomunikasi dengan efektif, sediakan waktu untuk suatu organisasi, akui prestasi yang didapat dalam organisasi, lalu kepemimpinan yang jujur dan amanah dalam organisasi. Dan dalam menjadi pemimpin kita tidak boleh mudah menyerah, pendekatan yang tidak fleksibel, pesimis, dan kurang konsisten. Maka dari itu, lakukan yang terbaik buat organisasi sebagai pemimpin yang bijaksana, serta pemimpin yang mampu menggerakkan serta membuat suatu organisasi berjalan dengan sesuai. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menerima segala kekurangan di dalam organisasi. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan ke-12, yaitu meringkas tentang 5 tingkat kebutuhan manusia dari video yang sudah diberikan dosen mata kuliah. Dan saya dapat simpulkan bahwa 5 tingkat kebutuhan manusia. Kita selalu merasa hidup tidak berkembang dan gitu-gitu aja. Cara mengaplikasikan dalam seutuhnya agar manfaat bagi hidup dari teori hierarchy of need Abraham Maslow. Dia ingin tahu motivasi hidup seseorang. Jadi dia merupakan psikolog pendiri aliran humanistik terkenal asal Rusia yang tinggal di Amerika. Pada saat itu ingin tahu motivasi hidup orang. Ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya hidup bahagia dan sehat secara fisik maupun psikologis. Lalu Abraham Maslow menulis juga bahwa kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada kita. Abraham Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Lalu ada 4 kebutuhan, terdiri dari kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, kepercayaan diri.
Itu merupakan kategori kebutuhan yang didorong dengan adanya rasa tidak puas, rasa bahwa kekurangan sesuatu, atau singkatnya. Seringkali orang-orang tidak sadar bahwa kita butuh hal-hal secara seimbang. Banyak juga orang yang tidak merasa aman atau cukup, selalu aja merasa kekurangan. Jadi kita harus mengetahui apa kelebihan kita dan gunakan kelebihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Abraham Maslow juga berkata bahwa kebutuhan aktualisasi diri cenderung lebih penting daripada kebutuhan untuk merasa aman. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan ke-13, yaitu membahas tentang pengawasan. Jadi ada sifat pengawasan, yaitu menemukan fakta, mencegah masa sekarang sebagai alat mempermudah tercapai tujuan, efisien, menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah, dan bersifat membimbing. Lalu ada teknik pengawasan, yaitu secara langsung atau turun ke lapangan, dan secara tidak langsung atau melalui laporan. Lalu ada metode pengawasan, yaitu observasi atau langsung, statistik, laporan. Lalu ada fungsi pengawasan, yaitu mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan atau kelemahan, mempertebal rasa tanggung jawab, menindak penyalahgunaan dan penyelewengan. Lalu ada proses pengawasan, yaitu menetapkan dasar pengawasan, meneliti, memeriksa dan menilai, serta memperbaiki penyimpangan atau kesalahan. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan ke-14, yaitu tugas contoh pengawasan yang ada di kabupaten atau kota di Kepulauan Riau. Jadi contohnya adalah BPKP, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Jadi BPKP termasuk badan pengawasan yang berada di kabupaten atau kota di Kepulauan Riau. BPKP di Kepulauan Riau terletak di Jalan Marta Dinata, Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Lalu contoh lainnya yaitu ada Badan Pengawas BP Batam, Dewan Pengawas BP Batam, dan Bawaslu. Baiklah, sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya tentang resume materi dari awal hingga akhir, asas-asas manajemen. Mungkin apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riau Sujarwani selaku dosen mata kuliah asas-asas manajemen. Dan akan saya tutup dengan wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in